Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Lubna Kaplika. Saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan bahan baku. Penanganan bahan baku atau material handling adalah proses yang mencakup operasi dasar dan pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh pembuatan atau manufaktur, perdagangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan atau disposal. Tujuan penanganan bahan baku. Pada dasarnya, tujuan diadakannya penanganan bahan baku atau material handling adalah untuk menghilangkan pemborosan atau inefisiensi. Tujuan dari material handling diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, efisien, ramah lingkungan, dan operasional yang aman. Prinsip penanganan bahan baku. 1. Planning Principle. Manajer atau kepala departemen perlu menetapkan kebutuhan operasional, tujuan, sasaran, kinerja, spesifikasi, dan metode material handling yang memenuhi dimensi, movement, quantity, time, and space. 2. Standardization Principle. Material handling sebaiknya didesain dengan sistem aplikasi dan operator untuk mencapai kinerja produktivitas yang tinggi dengan tetap memperhatikan fleksibilitas dan modularity. 3. Work Principle. Prinsip ini mengharuskan material handling dapat beroperasi dengan produktivitas tinggi dan mudah dioperasikan sesuai service level yang ditetapkan. 4. Ergonomic Principle. Prinsip ergonomik sangat penting untuk memastikan operator material handling aman dan nyaman dalam mengoperasikan pemindahan barang. 5. Unit Load Principle. Material handling harus mampu menghandle material dengan ukuran dan dimensi yang sesuai untuk kelancaran aliran pergerakan material. 6. Space Utilization Principle. Pengoperasian material handling harus memperhatikan space yang tersedia secara efisien dan efektif. 7. Sistem Principle. Prinsip ini mengharuskan material handling terintegrasi dengan sistem operasi logistik, mulai dari penerimaan, pengawasan, penyimpanan, produksi, perakitan, packaging, utilizing, order selection, pengiriman, transportasi, dan penanganan retur. 8. Automation Principle. Prinsip ini mengharuskan material handling menggunakan metode mekanisme semi-otomasi atau full automated untuk meningkatkan efisiensi operasional, responsif, andal, dan memungkinkan dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang atau mengurangi resiko keamanan dan keselamatan tenaga kerja. 9. Environmental Principle. Prinsip ini mengharuskan material handling dapat dioperasikan dengan pemakaian energi sehemat mungkin, pengembangan teknologi material handling dengan energi yang terbarukan, serta pemilihan handling yang ramah lingkungan. 10. Life Cycle Cost Principle. Secara keseluruhan, biaya selama pemakaian material handling atau total cost ownership harus efisien. Pemilihan perlengkapan untuk penanganan bahan baku. 1. Sifat-sifat material. 2. Layout dan karakteristik pembangunan. 3. Arus aliran produksi. 4. Pertimbangan biaya. 5. Sifat operasi. 6. Faktor-faktor teknis. 7. Keandalan peralatan. Evaluasi sistem penanganan bahan baku. 1. Proses penanganan bahan baku dari awal hingga akhir. 2. Kualitas bahan baku. Dan 3. Efisiensi. Manajemen pemeliharaan adalah suatu upaya untuk menangani fasilitas secara tepat, menyeluruh, dan terpadu dengan maksud bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi fasilitas sesuai dengan spesifikasi semula sehingga fasilitas dapat berfungsi. Beberapa kebijakan dan alternatif pemeliharaan fasilitas. 1. Menggunakan fasilitas tersebut dengan baik agar pengguna lain juga bisa menggunakan fasilitas tersebut. 2. Menjaga kebersihan dari fasilitas tersebut. 3. Bertanggung jawab atas fasilitas yang telah kita gunakan, semisal fasilitas itu rusak, cacat, dan lain-lain. Masalah yang akan dibahas yaitu sebuah tambang batu bara mengalami kebakaran dan mengakibatkan satu karyawannya tidak selamat. Analisis. Masalah yang terjadi di tambang batu bara menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan pemeriksaan pada mesin yang digunakan, yaitu kontraktor, dan juga pakaian yang digunakan karyawan tersebut kurang terjamin keamanannya. Solusi. Perusahaan harus menomorsatukan keselamatan para karyawannya dan juga harus sering memeriksa fasilitas-fasilitas yang sering digunakan untuk berproduksi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.